Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kalian di channel Edukasi, tempat belajar yang paling asik. Teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi tentang Microsoft Excel. Sebenarnya aku yakin sih teman-teman, kalau di sekitar kita sudah banyak sekali master-master Excel yang ada. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata. Tentu masih ada beberapa teman kita yang membutuhkan informasi tentang apa itu Microsoft Excel. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana sih dalamnya Microsoft Excel itu, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal lebih dahulu siapa sih sebenarnya Microsoft Excel itu, apa sih fungsinya. Nah, Microsoft Excel itu merupakan keluarga dari Microsoft Office, teman-teman. Jadi dia masih saudaraan dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan lain-lain. Hanya saja dia bertugas untuk mengolah angka. Jadi Microsoft Excel merupakan program pengolah angka. Nah, kalau kita bicara tentang pengolahan angka, teman-teman tentu tidak akan jauh-jauh dari proses hitung-hitungan matematis. Iya, tapi bukan hanya matematis saja. Microsoft Excel menyediakan semuanya, entah itu matematis, ekonomis, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki tentang fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, tentu karena kita berbicara tentang sistem operasi, kita tidak bisa lepas dari 4 operasi dasar, teman-teman. Nah, kenapa sih 4 operasi dasar ini penting dibahas di sini? Karena ini berkaitan dengan penulisan simbolnya, teman-teman. Aku yakin di antara kita semua pasti sudah tahu 4 operasi dasar yang dimaksud di sini adalah 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, 3. Perkalian, dan 4 adalah pembagian. Nah, persoalannya kenapa di sini harus dikupas? Karena memang ada perbedaan penulisan simbol, teman-teman. Ketika kita membahas penulisan penjumlahan dan pengurangan, tentu kita tidak akan mendapatkan perbedaan, entah itu yang tertulis di kalkulator yang biasa kita pakai, kemudian di buku-buku matematika, maupun di Microsoft Excel sendiri. Kemudian kalau kita bicara tentang perkalian dan pembagian, kita akan mendapatkan sedikit perbedaan, teman-teman. Jadi kalau di perkalian yang biasa kita lihat di kalkulator, kemudian di buku-buku matematika, biasanya operasi perkalian disimbolkan dengan tanda silang seperti ini. Nah, tetapi kalau di Microsoft Excel, tanda silang itu diganti menjadi tanda bintang seperti ini. Nah, jadi perbedaannya jelas. Kalau sehari-hari kita biasanya pakai silang seperti ini. Nah, kalau di Excel kita pakai bintang seperti ini. Nah, tanda bintang sendiri kalau kita cek di keyboard itu dia bergandengan dengan angka 8, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tekan Shift 8 itu untuk mendapatkan tanda bintang. Nah, selanjutnya kalau dari sisi pembagian yang biasanya kita tahu dituliskan dalam bentuk titik 2 atau variasinya titik 2 seperti ini ya. Atau variasinya biasanya ada titik 2 yang tengahnya dikasih tanda strip ya, seperti ini. Nah, tetapi kalau di Excel sendiri tanda pembagian itu dilambangkan dengan garis miring, teman-teman. Jadi garis miring. Nah, sekarang kita sudah memahami tentang penulisan operasi dasar pada Microsoft Excel. Lalu, kalau kita berbicara tentang akhir dari suatu operasi, dalam matematika kita mengenal 2, teman-teman. Ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Nah, kalau tentang persamaan, aku yakin banget teman-teman semuanya sudah tahu dan sepakat kalau tanda akhirnya dari suatu persamaan adalah sama dengan. Kita tinggal menuliskan 2 garis horizontal sejajar seperti ini, teman-teman ya, sama dengan. Tetapi ketika kita membahas tentang pertidaksamaan, maka simbolnya menjadi lain di Excel, teman-teman. Kalau biasanya di buku-buku matematika kita dapati penulisan pertidaksamaan atau tidak sama dengan itu seperti ini, atau bisa kita sebut sama dengan yang diberikan garis miring. Tetapi kalau di Excel tidak bisa seperti itu, teman-teman. Untuk penulisan tidak sama dengan di Excel dituliskan dengan menggabungkan antara tanda kurang dari dan lebih dari. Ya, persisnya seperti ini. Nah, karena kita sudah membahas kurang dari lebih dari, berarti kita tentu sudah memiliki pemahaman bahwasannya di dalam Excel pun kita bisa mengenal atau menggunakan operasi kurang dari lebih dari. Dan penulisan
penulisannya itu juga sama dengan penulisan yang ada di buku-buku matematika. Hanya saja ketika tanda itu sudah bergandengan dengan sama dengan, misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka penulisannya menjadi lain di Microsoft Excel, teman-teman. Kalau biasanya di buku-buku matematika kurang dari sama dengan itu lambangnya seperti ini, maka kalau di Microsoft Excel kurang dari sama dengan itu menggunakan simbol kurang dari dan ditambahkan dengan sama dengan. Jadi simbolnya seperti ini. Itu kurang dari sama dengan. Begitu juga dengan lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan kalau di Excel itu tinggal membubuhkan simbol lebih dari dan diikuti dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai satu kunci keberhasilan operasi dalam Microsoft Office. Apa itu? Dia berkaitan dengan penulisan tanda sama dengan. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau kita biasa menulis di buku, misalnya 5 ditambah 3, itu biasanya kita tuliskan 5 dulu, kemudian kita buat tanda tambah, kemudian kita tulis angka 3, lalu baru kita tulis sama dengan, kita hitung hasilnya sama dengan 8. Kemudian kalau di kalkulator kita juga terbiasa begitu teman-teman, kita pencet dulu 5, kemudian kita pencet tanda tambah, kita pencet angka 3, kita pencet sama dengan, hasilnya menunjukkan angka 8. Tetapi kalau di Excel tidak berlaku seperti itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan hasil kita harus menuliskan tanda sama dengan di awal kalimat. Jadi kalau kita mau menjumlahkan 5 ditambah 3, kita mau cari nilainya di Excel, kita tuliskan dulu sama dengan, kemudian kita tulis angka 5, kita ketikkan tanda tambah, kita tuliskan angka 3, baru kita pencet enter, hasilnya akan menunjukkan angka 8. Tapi ketika kita menuliskan 5 ditambah 3 sama dengan, maka dia tidak akan keluar hasil meskipun kita tekan enter berkali-kali. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tentang tanda-tanda dan operasi dasar pada Excel. Kemudian Excel sendiri menyiapkan beberapa fungsi dasar. Kalau kita bicara tentang matematika, di Excel sendiri sudah disediakan 5 formula dasar yang biasa kita gunakan untuk di awal-awal. Kelimanya antara lain 1 ada auto sum, yang kedua ada average, ada yang ketiga ada count number, yang keempat ada max, yang kelima ada min. Bagaimana sajakah fungsi-fungsi itu? Nah, tunggu sebentar teman-teman. Nah teman-teman, karena kita akan bekerja menggunakan Microsoft Excel, jadi sudah barang tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita tinggal mencari icon Microsoft Excel yang ada di desktop kita, kemudian kita ketuk 2 kali. Nah, gini. Lalu kita tunggu loadingnya. Ketika sudah terbuka, jendelanya akan jadi seperti ini teman-teman. Kemudian karena kita akan belajar tentang fungsi dasar yang ditawarkan Microsoft Excel tentang perhitungan, maka kita harus pergi ke formula. Kemudian kita klik panah di bawah tulisan auto sum. Nah, di sini ada sum, ada average, ada count number, ada max, ada min, dan ada more function. Jika kita klik, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tetapi karena kita hanya akan fokus belajar yang dasar-dasar dulu, maka ini bisa kita abaikan sementara waktu. Nah teman-teman, setelah sampai di sini, untuk mempelajari tentang fungsi-fungsi dasar, kita perlu menyiapkan data-data terlebih dahulu. Karena kita akan berhitung, otomatis datanya adalah data berupa angka. Ini kita bisa membuat angka-angka aja, misalnya 32, ada 16, kemudian ada 89, ada 605, ada 123, ada 67, ada 82, ada 36, dan seterusnya. Kemudian kita akan belajar tentang sum, tentang average, tentang
count number, tentang max dan tentang min. Lalu teman-teman jika menjumpai kasus seperti ini, ketika di Excel ada count number, harusnya dia berbunyi count number tapi dia tidak terbaca seluruhnya, jadi teman-teman bisa blok mana yang ingin dilebarkan. Nah begini. Kemudian ada dua alternatif. Yang pertama bisa kita tarik sesuai kebutuhan. Nah misalnya seperti ini, dia akan jadi sangat lebar. Kemudian bisa kita menggunakan bawaannya untuk membuat lebar sesuai dengan kebutuhan penulisannya. Jadi kalau kita mau buat lebar sesuai penulisannya, caranya adalah kita letakkan kursornya di sini di garis-garis ke atas, kemudian kita ketuk 2 kali. Nah dia akan jadi seperti ini sesuai kebutuhannya. Nah lalu kita kembali fokus ke fungsi teman-teman. Jadi di sini yang pertama ada sum. Sum itu gunanya untuk apa sih? Sum itu berguna untuk menjumlahkan data-data angka yang kita miliki. Jadi misalnya kita akan menjumlahkan data-data ini, ada 32, 16, 89, 605, 123, 67, 82, juga 36. Kita bisa menggunakan satu tahapan untuk menjumlahkan keseluruhan angka ini. Caranya kita menggunakan sum. Nah, sum itu bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama ada cara otomatis dan yang kedua adalah cara manual. Kalau otomatis, setelah kita letakkan kursor di bawah sum ini, maka langkah selanjutnya adalah kita pergi ke formula, kita ketikkan sum. Di sini kita ketuk 2 kali. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita menyeleksi angka-angka yang akan kita jumlahkan. Caranya klik kiri 1 kali, tahan, bawa ke kanan sampai batas maksimal angka yang akan kita jumlahkan, dilepaskan, kemudian tekan enter. Hasilnya adalah 1050. Kemudian cara yang kedua adalah cara manual. Jadi seperti yang sudah kita bahas di awal, untuk mencapai keberhasilan penghitungan dalam Microsoft Excel, kita harus terlebih dahulu membubuhkan tanda sama dengan. Nah, karena kita akan bekerja menggunakan sum, maka kita tulis SU. Nah, di sini sudah tersedia berbagai pilihan. Kita pilih yang sum, kita ketuk 2 kali, kemudian kita seleksi angka-angka yang akan kita jumlahkan. Caranya sama, klik kiri sekali, ditahan, dibawa ke kanan sampai batas maksimal yang akan kita jumlahkan, dilepaskan, tekan enter. Nah, hasilnya sama teman-teman, ada 1050. Kemudian yang kedua adalah average. Apa sih average itu? Average adalah rata-rata. Jadi ketika kita akan mencari nilai rata-rata dari data di kolom A sampai dengan kolom H, maka kita cukup menggunakan fasilitas average. Kalau kita mau cara yang otomatis, kita letakkan kursor di bawah average sini, kemudian kita pilih average. Nah, kita ketik 2 kali, kemudian kita seleksi data yang akan kita cari rata-ratanya sampai kolom H, kita tekan tombol enter. Nah, hasilnya adalah 131,25. Bagaimana kalau kita menggunakan cara manual? Caranya sama teman-teman, didahului dengan sama dengan, kemudian karena average berarti kita ketikkan A, V. Di sini sudah ada pilihan, kita ketuk 2 kali, nah muncul, kita seleksi lagi, kita tekan tombol enter, hasilnya sama, 131,25. Kemudian yang ketiga adalah count numbers. Apa sih fungsi dari count numbers ini? Jadi gini teman-teman, ketika kita hanya menghitung jumlah data antara kolom A sampai H, kita bisa hitung manual. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, data yang kita akan hitung atau data yang akan kita gunakan adalah sebanyak 8. Tetapi kasusnya akan lain ketika kita menghitung ribuan data teman-teman. Kita tidak mungkin menghitung secara manual satu persatu. Sehingga Excel menyediakan fasilitas count number ini untuk menghitung berapa sih banyaknya data yang akan kita olah. Nah, seperti itu. Kalau
otomatisnya sama, kita pergi ke atau sum, kita pilih ada count numbers, kita ketik 2 kali, kita seleksi data yang akan dijumlahkan, yang akan dihitung banyaknya. Nah, kita tekan tombol enter. Ternyata benar, jumlahnya ada 8. Nah, tapi teman-teman, kalau kita menggunakan cara yang manual, kita tidak bisa mendapatkan count numbers secara keseluruhan, karena count numbers ini kalau di dalam fungsi Excel hanya disingkat menjadi count. Jadi sama dengan count, COU. Nah, di sini sudah ada count, kita ketuk 2 kali, kita seleksi yang mau dihitung. Nah, kita enter. Ketemulah banyaknya ada 8 data. Kemudian ada max dan min. Max itu untuk data yang tertinggi, nilai tertinggi, dan min itu untuk nilai terendah. Kasusnya sama seperti count numbers. Ketika kita mengelola data yang sedikit, kita mungkin bisa melihat secara manual. Tetapi ketika jumlah data kita sudah ribuan, kita tidak mungkin mampu untuk memilih mana data tertinggi, mana data terendah, mana nilai terbesar, mana nilai terkecil. Jadi kita gunakan max dan min. Nah, untuk nilai tertinggi caranya sama. Ketika kita yang otomatis, kita cari max. Kita ketuk 2 kali, kita seleksi data yang kita mau cari nilai tertingginya. Kemudian kita tekan tombol enter. Ternyata data tertingginya ada 605. Kemudian yang data terendah, kita bisa gunakan min. Kita cari min. Nah, kita seleksi data yang akan kita cari nilai terendahnya. Nah, kemudian tekan enter. Hasilnya 16. Kalaupun kita mau menggunakan cara yang manual, caranya juga sama dengan kita cari yang max. Nah, di sini ada max, kita seleksi. Nah, tekan tombol, hasilnya sama 605. Dan yang min hasilnya juga pasti sama. Kita ketikkan min. Kemudian kita seleksi. Kita tekan tombol enter. Nah, hasilnya juga sama 16. Artinya Excel memberikan pilihan teman-teman, apakah kita mau menggunakan cara yang otomatis sudah tersedia di sini atau kita mau mengetikkan. Nah, biasanya ketika orang semakin mahir, orang akan malas untuk pindah-pindah kursor dan memutuskan untuk cukup mengetikkan secara manual, tetapi itu sebenarnya juga cukup memudahkan dan kita tidak perlu beranjak kemana-mana. Nah, teman-teman, untuk pembahasan tentang pengenalan dasar Microsoft Excel, kurasa cukup di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk kalian, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian tidak mau ketinggalan update dari channel YouTube ini, kalian boleh tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya sekarang. Terima kasih teman-teman.